Assalamualaikum. Kisah yang aku ceritakan pada hari ini adalah kisah pada zaman dahulu ketika kakek buyut kami masih hidup. Beliaulah yang suka bercerita kepada ibuku tentang kejadian di masa lampau. Kisah kejadian nyata yang aku ceritakan hari ini dialami oleh seorang keluarga petani yang beralamat di kampung tetangga. Biasanya kalau tiba musim menugal atau menanam padi, masyarakat desa banyak yang tinggal di ladang. Ada yang ladangnya berkelompok, ada pula yang perorangan. Dikisahkan ada seorang warga desa, seorang bapak petani ini tinggal di desa bertetangga dengan desa kami. Bapak petani mempunyai anak dua. Pada musim menugal, bapak petani bersama keluarga kecilnya tinggal di ladang. Pada pagi hari Jumat, bapak ini pamit pada istrinya pulang ke kampung untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Nanti setelah ba'da Jumat, baru si bapak balik ke kampung, sekalian mengangkut barang-barang keperluan hidup. Setelah salat Jumat berjamaah, ada keluarga si bapak yang meninggal di kampung, sehingga si bapak ini sibuk mengurus mayit keluarganya yang meninggal, dan akhirnya bapak tersempat berangkat ke ladang. Hari sudah menjelang malam. Si ibu yang ditinggalkan di ladang bersama kedua anaknya. Pada tengah hari sampai sore menjelang sekitar jam asar, si suami tak kunjung datang. Si ibu ini mengajak kedua anaknya untuk menyusul bapak pulang ke kampung. Di tengah perjalanannya, mereka melewati area peternakan kerbau. Puluhan kerbau berkeliaran di mana-mana. Tak ada lagi jalan pintas selain melewati kawanan kerbau. Tak ada pilihan lain, mereka harus melewatinya. Dan ternyata ibu dan dua anaknya sama tak berani melewati kawanan kerbau tersebut, karena si pemilik ternak sedang tidak ada di tempat. Si ibu pun terpaksa membawa kedua anaknya kembali pulang ke ladang. Malam pun tiba, mereka tidur di pondok dengan diselimuti perasaan takut dan cemas, karena di tengah hutan belantara seperti ini, mereka tak ada teman atau tetangga yang menemani. Apalagi mengingat keadaan pondok yang mereka tempati belum selesai bangunannya. Dinding bagian depan hanya ditutupi dengan anyaman rotan yang menyerupai tenda. Malam semakin larut, ibu dan kedua anaknya pun tertidur pulas. Pada tengah malam, kira-kira jam 2 malam, si ibu terbangun dari kejauhan. Ibu ini melihat cahaya merah seperti obor. Cahaya merah itu nampaknya dari hutan di sekitar ladang dan memasuki area ladang, dan kian mendekati menuju pondok. Dalam hati si ibu ini merasa senang, karena dia mengira suaminya datang dari kampung, karena sudah jadi kebiasaan kaum laki-laki suka berangkat pada malam hari ke ladang dengan tujuan sambil berburu rusa atau kijang. Tetapi setelah cahaya merah itu tiba di depan pondok, tiba-tiba si ibu ini merasa seluruh tubuh anggotanya terasa kaku. Dia tak mampu menggerakkan badannya, walau seujung jari pun dia tak bisa. Cahaya merah hilang menjelma menjadi sosok makhluk tinggi besar dan berwarna hitam. Makhluk aneh itu menarik dinding pondok yang terbuat dari anyaman rotan. Kemudian makhluk seram itu menyeret tubuh anak yang sulung kira-kira berumur 6 tahun. Anak ini dibawa keluar pondok dan ditaruh di rahan atau bangunan yang terbuat dari batang bambu yang disusun yang menyerupai bale-bale. Entah apa yang dilakukan oleh makhluk itu terhadap si anak malang. Si ibu tak bisa berbuat apa-apa karena dia tak bisa bergerak. Dia juga sama sekali tak mempunyai ilmu, karena umat Islam pada zaman dahulu sangat susah sekali mendapatkan guru yang bisa mengajarkan kita ilmu agama. Apalagi kita tinggal di sebuah desa pedalaman. Si ibu ini hanya pasrah dengan kejadian buruk yang menimpanya. Setelah fajar mulai menyingsing, si makhluk aneh itu pun pergi menjauh dari dan menghilang entah kemana. Si ibu ini pun barulah bisa bergerak dan buru-buru bangkit dan mendekati anaknya yang berada di luar pondok. Si ibu ini merangkul anaknya sambil menangis sedih. Di sekujur tubuh anaknya penuh dengan lendir atau air liur makhluk seram tadi. Si anak yang malang itu mengalami lumpuh di sekujur tubuhnya, bahkan berbicara pun dia tak mampu. Anak malang ini dibawa masuk ke pondok, dan tubuh anak ini dibersihkan oleh ibunya. Menjelang pukul 9 pagi, si suami baru tiba di ladang. Si ibu mengadukan kisah pilu yang menimpa dirinya dan kedua anaknya sepeninggalan suaminya semalam. Kedua orang tua ini membawa anaknya pulang ke kampung. Seketika itu juga si anak mengalami sakit, dan beberapa hari kemudian si anak ini pun menghembuskan napas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Sampai di sini dulu akhir kisahku hari ini. Tentang kebenaran cerita ini hanya Allah yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.